Anda mengira oatmeal adalah sarapan paling sehat di dunia? Yang penuh serat, baik untuk jantung, dan direkomendasikan semua ahli gizi? Stop. Bagaimana jika saya katakan, di balik citra super sehat itu, oatmeal yang Anda konsumsi setiap hari bisa jadi bom waktu tersembunyi yang diam-diam menggerogoti kesehatan Anda, terutama jika Anda sudah memasuki usia emas? Jangan kaget, ini bukan teori belaka. Ini adalah realitas pahit yang saya saksikan sendiri, dan ini terjadi pada ribuan orang di luar sana. Bayangkan ini, sarapan yang Anda santap dengan niat baik setiap pagi, yang seharusnya menjaga jantung dan pencernaan, justru secara perlahan bisa merusak metabolisme, memicu peradangan kronis, bahkan mencuri nutrisi penting dari tubuh Anda tanpa Anda sadari. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah kebiasaan kecil yang dianggap sepele, cara Anda mengolah dan mengonsumsi oatmeal bisa memberikan dampak yang luar biasa, baik positif maupun negatif pada kesehatan jangka panjang Anda. Dan semua ini bermula dari kesalahan-kesalahan yang sangat umum yang sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Saya punya kisah nyata dari salah satu pasien saya, Ibu Putri. Beliau adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebiasaan kecil dalam mengonsumsi oatmeal yang awalnya dianggap sepele, ternyata bisa berbalik menjadi bumerang. Kisah Ibu Putri ini akan saya bagikan lengkap di video kali ini untuk membuka mata Anda. Selamat datang di Sahabat Lansia Sehat. Channel ini didedikasikan untuk Anda, para lansia hebat, agar tetap sehat, bugar, dan produktif di usia emas. Saya hadir di sini sebagai teman seperjalanan Anda, membagikan informasi kesehatan berdasarkan pengalaman praktis dan kajian ilmiah, agar Anda bisa membuat keputusan terbaik untuk tubuh Anda. Jadi, mengapa ada pernyataan ekstrim seperti Anda harus berhenti makan oats secepatnya? Tenang dulu, saya tidak memperlakukan Anda sepenuhnya untuk menikmati makanan ini. Oatmeal dalam bentuknya yang murni adalah sumber serat yang baik, vitamin B, dan mineral. Namun, masalahnya seringkali terletak pada cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Ada 6 alasan utama, atau lebih tepatnya, 6 kesalahan umum yang seringkali mengubah manfaat oatmeal menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. Kesalahan-kesalahan ini bukan sekedar detil kecil. Mereka memiliki dasar ilmiah yang kuat tentang bagaimana nutrisi diserap tubuh, bagaimana gula darah diatur, dan bagaimana proses inflamasi bisa dipicu. Bagi kita yang memasuki usia senja, metabolisme tubuh cenderung melambat, dan respons insulin juga bisa menurun. Ini berarti kebiasaan makan yang tadinya baik-baik saja di usia muda bisa jadi sangat merugikan di usia lanjut. Memahami ke-6 kesalahan ini sangat krusial, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperdayakan Anda. Dengan sedikit penyesuaian, makanan sederhana ini bisa kembali menjadi sekutu kesehatan Anda, dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Baiklah, mari kita selami satu persatu 6 kesalahan umum yang sering kali mengubah oatmeal dari makanan super menjadi pemicu masalah kesehatan. Mengonsumsi oat instan dengan gula tersembunyi yang tinggi. Anda mungkin tergoda dengan kepraktisan oat instan. Cukup seduh air panas, aduk, dan siap. Kemasan yang praktis ini seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak orang, terutama yang ingin sarapan cepat di pagi hari. Namun tahukah Anda bahwa di balik kemudahan itu, tersimpan bahaya yang tak terlihat, kadar gula tambahan yang sangat tinggi. Produsen sering menambahkan gula, sirup jagung tinggi fruktosa, atau pemanis buatan lainnya untuk membuat rasanya lebih enak dan menarik. Ini adalah masalah besar, terutama bagi Anda yang sudah lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung kurang efisien dalam memproses gula. Sensitivitas insulin, hormon yang bertugas mengatur gula darah, bisa menurun. Ini berarti konsumsi gula berlebih, bahkan dari sumber yang terlihat sehat seperti oat instan, bisa memicu lonjakan gula darah yang sangat cepat. Gula dari makanan ini akan langsung membanjiri aliran darah Anda, menyebabkan tubuh bekerja keras untuk mengendalikannya. Lonjakan gula darah yang berulang ini bukan hanya berisiko menyebabkan diabetes tipe 2, tetapi juga dapat memicu peradangan kronis di dalam tubuh Anda.
Peradangan ini, jika berlangsung terus-menerus, adalah akar dari banyak penyakit degeneratif yang sering menyerang lansia, seperti penyakit jantung, Alzheimer, hingga artritis atau radang sendi. Bayangkan, Anda ingin makan sehat, tapi tanpa sadar, Anda sedang menambahkan sendok demi sendok gula ke dalam sistem Anda setiap pagi. Lonjakan gula darah ini juga dapat mempengaruhi energi Anda sepanjang hari. Setelah lonjakan yang cepat, akan ada penurunan drastis atau yang sering disebut sugar crash. Ini membuat Anda merasa lemas, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Bagi lansia, kondisi ini bisa sangat mengganggu aktivitas harian dan kualitas hidup. Jadi ketika Anda memilih oat instan, bacalah label nutrisinya dengan teliti. Carilah kata-kata seperti gula, sirup jagung tinggi fruktosa, pemanis buatan atau dextrosa. Semakin tinggi kandungan gula, semakin besar risikonya bagi kesehatan Anda. Jangan tertipu oleh klaim rendah lemak atau tinggi serat jika di dalamnya tersembunyi banyak gula. Solusinya sangat sederhana namun berdampak besar. Pilih oat murni tanpa tambahan gula atau perasa, seperti rolled oats atau steel cut oats. Kedua jenis oat ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan tidak mengandung gula tambahan. Dengan memilih oat murni, Anda bisa mengontrol sepenuhnya apa yang masuk ke dalam tubuh Anda. Setelah itu, Anda bisa menambahkan rasa manis secara alami. Contohnya, tambahkan irisan buah beri segar yang kaya antioksidan, potongan pisang yang matang, atau taburan bubuk kayu manis. Kayu manis sendiri terbukti dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Dengan begitu, Anda tetap mendapatkan serat dan nutrisi oat tanpa harus mengorbankan kesehatan metabolisme Anda. Ini adalah langkah kecil yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang Anda. Mengonsumsi oat tanpa merendamnya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering diabaikan, padahal dampaknya signifikan terhadap penyerapan nutrisi. Oat, seperti banyak biji-bijian lainnya, mengandung senyawa yang disebut fitat atau asam fitat. Fitat ini, secara alami, berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman untuk melindungi nutrisinya hingga siap berkecambah. Ia adalah semacam penjaga yang mengunci mineral di dalam biji-bijian. Masalahnya, dalam sistem pencernaan manusia, fitat dapat mengikat mineral-mineral penting seperti seng, zat besi, kalsium, dan magnesium. Ketika fitat mengikat mineral ini, mereka membentuk kompleks yang sulit dipecah oleh enzim pencernaan kita. Akibatnya, meskipun Anda mengonsumsi makanan yang kaya mineral, tubuh Anda mungkin tidak dapat menyerap dan memanfaatkannya sepenuhnya. Ini seperti memiliki kunci tapi tidak bisa membukanya. Bagi lansia, di mana penyerapan nutrisi cenderung sudah menurun, masalah ini menjadi lebih krusial. Sistem pencernaan kita, seiring bertambahnya usia, tidak seefisien dulu. Jadi jika kita tidak membantu proses ini, tubuh akan semakin sulit mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Kekurangan mineral seperti seng dan zat besi dapat menyebabkan kelelahan, penurunan imunitas dan masalah kognitif. Sementara kekurangan kalsium dan magnesium berdampak pada kesehatan tulang dan fungsi motorik yang sangat vital bagi mobilitas lansia. Lalu bagaimana solusinya? Proses sederhana yang disebut perendaman. Merendam oat selama minimal 8-12 jam, idealnya malam hari, dengan sedikit cairan asam seperti 1 sendok teh asam apel atau jus lemon, dapat secara signifikan mengurangi kandungan fitat. Asam ini membantu mengaktifkan enzim fitase alami yang ada di dalam oat yang bertugas untuk memecah fitat. Perendaman ini tidak hanya membantu memaksimalkan penyerapan mineral, tetapi juga membuat oat lebih mudah dicerna. Banyak orang yang mengeluh kembung atau gangguan pencernaan setelah makan oat mungkin tidak menyadari bahwa masalahnya ada pada fitat ini. Dengan merendam, Anda akan mengurangi risiko ketidaknyamanan pencernaan. Setelah direndam, bilas oat dengan air bersih sebelum dimasak. Langkah ini akan membersihkan sisa fitat yang sudah terpecah. Ini adalah langkah kecil yang mungkin terlihat merepotkan di awal, tetapi memberikan manfaat besar bagi penyerapan nutrisi Anda. Jangan lewatkan langkah penting ini jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal dari sarapan oatmeal Anda. 3. Makan oat tanpa protein atau lemak sehat. Banyak orang mengonsumsi oat polos, hanya dimasak dengan air atau sedikit susu. Mereka berpikir ini adalah cara paling sehat karena rendah kalori. Namun, meskipun oat kaya serat, terutama serat larut yang baik untuk pencernaan, mengonsumsinya sendirian dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena karbohidrat dalam oat, meskipun kompleks, akan tetap dipecah menjadi glukosa. Tanpa adanya protein dan lemak sehat, proses pencernaan karbohidrat ini menjadi terlalu cepat. Lonjakan gula darah yang diikuti dengan penurunan drastis, yang disebut sugar crash, dapat menyebabkan Anda merasa lemas, mudah lapar lagi dalam waktu singkat, dan bahkan memicu keinginan untuk ngemil makanan manis. Ini adalah siklus yang sangat tidak sehat bagi tubuh.
terutama bagi lansia yang memiliki metabolisme lebih lambat. Fluktuasi gula darah yang ekstrim ini tidak hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga dapat membebani pankreas dan sistem endokrin secara keseluruhan. Protein dan lemak sehat memiliki peran krusial dalam menstabilkan kadar gula darah. Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, memperlambat pelepasan glukosa ke aliran darah. Ini mencegah lonjakan tajam dan memastikan energi dilepaskan secara bertahap. Demikian pula, lemak sehat juga berkontribusi pada rasa kenyang dan memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga Anda merasa kenyang lebih lama dan menghindari lonjakan gula darah yang tajam. Kombinasi serat, protein, dan lemak sehat adalah trio yang sempurna untuk sarapan yang seimbang. Serat dalam oat akan melancarkan pencernaan, protein akan membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, dan lemak sehat akan memberikan energi berkelanjutan serta mendukung fungsi otak. Tanpa salah satu dari ketiganya, sarapan Anda menjadi kurang lengkap dan kurang efektif dalam memberikan manfaat kesehatan. Jadi, ketika Anda menyiapkan oatmeal, pastikan untuk menambahkan sumber protein dan lemak sehat. Contoh protein yang baik adalah 1 sendok makan protein bubuk tanpa rasa, beberapa sendok makan yogurt Yunani tanpa gula, atau bahkan telur rebus di sampingnya. Untuk lemak sehat, Anda bisa menambahkan 1 sendok makan biji rami atau flaxseed, biji chia, kacang-kacangan seperti almond atau kenari, atau selai kacang murni tanpa gula. Dengan menambahkan elemen-elemen ini, Anda tidak hanya membuat oatmeal menjadi sarapan yang lebih seimbang, tetapi juga lebih mengenyangkan. Anda akan merasa kenyang lebih lama, terhindar dari godaan ngemil yang tidak sehat, dan yang terpenting, Anda membantu tubuh Anda menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang pagi. Ini adalah cara cerdas untuk menikmati oatmeal tanpa harus khawatir dengan dampak negatifnya. 4. Memasak oat langsung dalam susu. Ini adalah kebiasaan umum yang sering dilakukan banyak orang, berpikir bahwa memasak oat langsung dalam susu akan membuatnya lebih creamy dan kaya rasa. Namun dari sudut pandang nutrisi, kebiasaan ini sebenarnya dapat menghambat penyerapan salah satu mineral penting, yakni zat besi. Susu, terutama susu sapi, mengandung kalsium dalam jumlah tinggi. Masalahnya adalah kalsium di kendal dapat bersaing dengan zat besi dalam proses penyerapan di usus. Ketika kalsium hadir dalam jumlah besar bersamaan dengan zat besi, kalsium dapat menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi secara efisien. Meskipun oat mengandung zat besi nabati atau non-heme memang sudah lebih sulit diserap dibandingkan zat besi hewani. Ketika ditambahkan dengan kalsium dari susu, masalah penyerapan ini menjadi lebih parah. Bagi lansia, resiko kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi adalah perhatian yang signifikan. Anemia dapat menyebabkan kelelahan ekstrim, sesak nafas, pusing, kulit pucat, dan penurunan fungsi kognitif. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan energi harian Anda. Jadi setiap langkah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan penyerapan zat besi sangatlah penting. Mengapa zat besi begitu penting? Zat besi adalah komponen kunci dalam hemoglobin, protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, sel-sel tubuh tidak akan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Akibatnya, Anda akan merasa lemah dan lesu. Lalu bagaimana cara yang lebih baik? Masak oat Anda dalam air terlebih dahulu hingga matang. Setelah oat matang dan teksturnya sesuai keinginan, barulah Anda bisa menambahkan susu. Anda bisa menggunakan susu sapi, susu nabati seperti susu almond atau susu kedelai sesuai preferensi Anda. Dengan memisahkan proses pemasakan awal dengan air, Anda memberikan kesempatan bagi zat besi dalam oat untuk diserap lebih maksimal sebelum kalsium dari susu ditambahkan. Ini adalah penyesuaian kecil yang dapat membuat perbedaan besar dalam status zat besi Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengorbankan rasa creamy dan lezat dari oatmeal Anda, tetapi Anda juga memastikan tubuh Anda mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pengetahuan kecil tentang nutrisi bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan. 5. Mengonsumsi oat kaya zat besi tanpa vitamin C. Ini berkaitan erat dengan poin sebelumnya tentang zat besi. Seperti yang sudah saya jelaskan, zat besi dari sumber nabati seperti oat adalah jenis zat besi non-heme yang secara inheren lebih sulit diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi heme yang ditemukan pada daging merah. Tubuh kita memerlukan bantuan khusus untuk memaksimalkan penyerapan zat besi non-heme ini, dan bantuan itu adalah vitamin C.
Vitamin C bertindak sebagai katalisator yang mengubah zat besi non-heme ke dalam bentuk yang lebih mudah diserap oleh usus. Tanpa kehadiran vitamin C yang cukup, sebagian besar zat besi dari oatmeal yang Anda konsumsi mungkin hanya akan lewat begitu saja melalui sistem pencernaan tanpa sempat dimanfaatkan oleh tubuh. Ini adalah kerugian besar, terutama jika Anda mengandalkan oatmeal sebagai salah satu sumber zat besi. Kekurangan zat besi, seperti yang saya sebutkan, bisa sangat melemahkan dan berdampak negatif pada energi, kekebalan tubuh, dan fungsi kognitif. Bagi lansia, menjaga kadar zat besi yang optimal sangat penting untuk vitalitas dan pencegahan berbagai masalah kesehatan. Vitamin C tidak hanya membantu penyerapan zat besi, tetapi juga merupakan antioksidan kuat yang mendukung sistem imun dan kesehatan kulit. Solusi untuk hal ini sangat mudah dan menyenangkan. Selalu padukan oatmeal Anda dengan sumber vitamin C yang kaya. Setelah oatmeal matang, tambahkan buah-buahan segar yang tinggi vitamin C. Contohnya adalah stroberi, kiwi, jeruk, blueberry, atau bahkan paprika merah yang dipotong kecil-kecil jika Anda suka rasa gurih. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan nilai gizi sarapan Anda, tetapi juga membuatnya lebih lezat dan berwarna. Misalnya, setengah cangkir stroberi segar atau satu buah kiwi kecil dapat memberikan dosis vitamin C yang cukup untuk membantu penyerapan zat besi dari oatmeal Anda. Ini bukan hanya cara cerdas untuk memaksimalkan nutrisi, tetapi juga menambah cita rasa dan kesegaran pada sarapan Anda. Dengan cara ini, Anda memanfaatkan sinergi antara nutrisi, yang satu nutrisi membantu penyerapan nutrisi lain. Penting untuk diingat bahwa vitamin C sensitif terhadap panas. Jadi sebaiknya tambahkan buah-buahan ini setelah oatmeal matang dan sedikit dingin. Dengan begitu, kandungan vitamin C-nya tidak akan rusak dan manfaatnya bisa Anda dapatkan secara maksimal. Ini adalah trik sederhana namun sangat efektif yang bisa Anda terapkan setiap hari. 6. Menambahkan pemanis alami yang tinggi gula. Banyak dari kita yang berusaha menghindari gula putih, lalu beralih ke alternatif yang diklaim lebih sehat atau alami, seperti madu, sirup maple, atau nektar agave. Namun ini adalah jebakan yang seringkali tidak disadari, terutama bagi lansia. Meskipun pemanis ini berasal dari sumber alami, mereka tetaplah gula pekat yang didominasi oleh fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula yang harus diproses oleh hati. Ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, khususnya tanpa serat yang cukup, fruktosa dapat membebani hati. Konsumsi fruktosa berlebih dapat memicu proses yang disebut lipogenesis de novo, yaitu pembentukan lemak dari karbohidrat. Ini berkontribusi pada penumpukan lemak di hati berlemak non-alkoholik, resistensi insulin, dan peradangan sistemik. Meskipun madu dan sirup maple memiliki beberapa nutrisi dan antioksidan, efek metabolik dari kandungan gulanya yang tinggi tetap tidak bisa diabaikan. Hati kita, seiring bertambahnya usia, tidak seefisien dulu dalam memproses fruktosa. Penambahan pemanis alami ini bisa sama merugikannya dengan gula putih. Mereka tetap akan menyebabkan lonjakan gula darah dan memberikan beban metabolik yang tidak perlu bagi tubuh Anda. Lalu bagaimana cara yang lebih sehat untuk mempermanis oatmeal Anda? Pilihan terbaik adalah mengandalkan rasa manis alami dari buah-buahan segar. Buah-buahan mengandung serat yang membantu memperlambat penyerapan gula dan memberikan nutrisi tambahan seperti vitamin dan mineral. Dengan menggunakan buah, Anda mendapatkan rasa manis sekaligus nutrisi tanpa beban gula berlebih. Anda bisa menambahkan potongan buah pisang matang, kurma tanpa biji, kismis, atau bubuk kayu manis. Kayu manis tidak hanya memberi rasa manis alami, tetapi juga memiliki efek positif pada regulasi gula darah. Contohnya, sekitar 1/4 hingga setengah cangkir buah beri campuran atau satu buah pisang kecil bisa menjadi pilihan yang aman dan sehat. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati oatmeal yang lezat tanpa mengkhawatirkan dampak negatif dari gula tersembunyi. Ini adalah salah satu cara untuk mendidik kembali lidah kita agar lebih menghargai rasa manis alami dari alam, bukan dari pemanis buatan atau yang diproses. Pilihan ini akan sangat membantu menjaga kesehatan metabolisme dan hati Anda di usia senja. Jadi, Anda sudah melihat 6 kesalahan umum yang sering kita lakukan saat mengonsumsi oatmeal.
Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman. Lantas, apakah Anda harus benar-benar berhenti makan oat? Tentu saja tidak. Oatmeal jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa tetap menjadi bagian dari diet sehat Anda. Sebagai rangkuman, mari kita ulangi beberapa poin penting untuk menjadikan oatmeal sahabat sejati bagi kesehatan Anda. Hindari oat instan bergula tinggi. Pilihlah rolled oats atau steel cut oats dan maniskan secara alami. Rendam oat Anda semalam untuk mengurangi fitat dan memaksimalkan penyerapan mineral. Tambahkan protein dan lemak sehat, yogurt Yunani, kacang-kacangan, biji-bijian untuk menstabilkan gula darah. Masak oat dengan air dulu, baru tambahkan susu untuk memaksimalkan penyerapan zat besi. Sertakan vitamin C buah-buahan segar untuk membantu penyerapan zat besi non-heme. Hindari pemanis alami yang tinggi fruktosa, andalkan rasa manis dari buah-buahan atau rempah. Ingat, setiap pilihan kecil dalam kebiasaan makan kita dapat memberikan dampak besar pada kesehatan jangka panjang. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana penyesuaian sederhana ini membawa perubahan positif yang luar biasa pada pasien saya, termasuk Ibu Putri. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apakah Anda sekarang lebih menyadari bahwa kebiasaan sepele dalam mengonsumsi oatmeal bisa berdampak begitu signifikan? Saya mengajak Anda untuk tidak hanya menonton video ini, tetapi juga untuk mulai menerapkan tips-tips yang sudah saya bagikan. Mari kita hindari kebiasaan buruk yang tanpa sadar merugikan kesehatan kita. Setiap langkah kecil menuju pilihan yang lebih cerdas adalah investasi untuk masa depan kesehatan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia Anda. Mungkin saja, dengan berbagi informasi ini, Anda bisa membantu seseorang menghindari masalah kesehatan yang tidak perlu. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat lansia sehat yang peduli dan informatif. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.